Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mewakili kelompok kami untuk melaporkan dan juga mempresentasikan sebuah project game yang telah selesai kami buat, yang dimana ini untuk keperluan menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah Application for Game. Nah, yang mana game yang kami buat ini bertemakan adventure yang memiliki latar belakang di sebuah hutan dengan tokoh seorang kucing, dan kucing ini memiliki kekuatan super di mana dia melakukan petualangan di banyak tempat, di banyak hutan untuk melakukan suatu misi tertentu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Talita Raisya Widya dengan NPM 521171240. Lalu ada Faria Enel Fajri dengan NPM 52117111257. Lalu Nur Khalid Asakin NPM 52117111259. Dan yang terakhir ada RD Hemianto dengan NPM 52117111297. Nah, berikut untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan story atau cerita pada game Niku and Risu Hidden Treasure in a Magical Forest. Di sebuah desa, Neko si kucing cerdas dan Risu si tupai lincah menemukan peta kuno di perpustakaan desa yang menunjukkan lokasi harta terpendam di hutan ajaib. Harta tersebut konon memiliki kekuatan magis. Dalam perjalanan, mereka menghadapi berbagai tantangan alam dan juga musuh yang menginginkan peta tersebut. Neko menggunakan kecerdikannya, sementara Risu memanfaatkan kelincahannya untuk mengatasi musuh dan rintangan. Mereka berdua berjuang bersama untuk mendapatkan harta karun tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan how to play atau cara bermain game Niku and Risu Hidden Treasure in a Magical Forest. Niku and Risu Adventure adalah game 2 dimensi side-scrolling dengan beberapa level yang harus diselesaikan. Pemain dapat memilih antara Neko kucing api atau Risu tupai angin. Setiap level berisi rintangan seperti duri dan lubang, serta monster mutan yang dapat menyerang dan mengurangi health bar pemain. Pemain dapat mengumpulkan koin untuk mendapatkan poin dan membuka level berikutnya. Serangan musuh akan mengunci target pemain, dan beberapa rintangan dapat bergerak jika pemain diserang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya Fahri Ainal Fajri NPM 257 akan menjelaskan bagaimana gameplay dari permainan Neko and Risu ini. Pertama-tama di awal permainan player akan melihat instruksi untuk menjalankan permainan ini, yaitu dengan menggunakan arrow bar atau tanda panah pada keyboard, yaitu untuk menjalankan karakter kita, yaitu baik untuk ke kanan, ke kiri, ataupun untuk melompat. Kemudian ada spacebar atau spasi digunakan untuk menembak ataupun mengeluarkan tembakan yang berguna untuk mengalahkan musuh yang ada. Secara keseluruhan permainan ini berdasarkan set scrolling atau dari kiri ke kanan, yaitu untuk menyelesaikan stack tersebut. Untuk menyelesaikan stack tersebut pemain harus melewati beberapa rintangan seperti lubang, musuh yang dapat menembak, dan juga memiliki tujuan untuk mengumpulkan koin. Nah, koin tersebut digunakan untuk membuka portal yang bertujuan untuk melanjutkan ke stack berikutnya. Jadi selama permainan nanti selain melawan musuh, kita juga harus mengumpulkan beberapa koin yang tersedia di platform ataupun stack level tersebut untuk membuka portal yang berguna melanjutkan ke stack berikutnya. Dan jika di tengah-tengah permainan karakter kita mendapatkan serangan ataupun terjatuh ke dalam lubang, maka karakter kita akan respon ke awal permainan dan semua koin ataupun musuh yang telah dikalahkan akan teristart kembali, sehingga tidak ada checkpoint ketika kita mati atau karakter kita dikalahkan ataupun terjatuh, sehingga
kita harus memanfaatkan helper yang ada dari awal sampai dengan akhir permainan. Mungkin itu saja untuk gameplay, dari penjelasan gameplay dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk soundnya. Suara yang kami pakai atau sound yang kami gunakan untuk background di game ini adalah bertemakan atau bergenre yang menyenangkan atau funny. Hal ini juga selaras dengan nuansa game yang kami usung, yakni terkait tentang happiness dan juga kegembiraan gitu ya. Walaupun menghadapi berbagai musuh, tapi tema yang kami usung cenderung mengarah ke happy. Dan untuk game ini masih di stage 1 atau level 1, yang mana masih termasuk easy, sehingga nuansa game musik happy ini akan mendukung alur atau atmosfer yang ada di dalam game. Sehingga untuk yang backsoundnya kami menggunakan musik dengan nuansa yang menyenangkan. Lalu untuk sound effect kami juga menyertakan di berbagai behavior yang kami usung yang di dalam game tersebut. Di antara lain adalah ketika karakter itu berjalan kaki, ketika karakter itu gerak atau meloncat, dan juga ketika karakter itu menembakkan sebuah peluru atau karakter itu meninggal, dalam artian dia nyawanya habis. Dan juga ada karakter ketika respawn atau setelah meninggal lalu dia respon kembali, itu juga kami berikan sound effect. Terus beberapa ketika berhasil membunuh musuh ada juga sound effect, ketika mengambil koin ada sound effectnya juga. Dan juga untuk memasuki sebuah portal, dimana portal itu menandakan level telah selesai, itu juga kami sertakan sound effect juga. Itulah untuk sound atau suara yang kami gunakan di game tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan event apa saja yang kita gunakan di dalam game yang kami buat. Yaitu pertama adalah player walk. Nah, player walk di sini adalah event yang digunakan untuk menjalankan platform dari main karakter kita sendiri. Kemudian ada yang namanya enemy walk. Nah, ini event yang digunakan untuk bagaimana musuh tersebut bisa berjalan. Dan ada collision. Nah, collision di sini banyak sekali. Itu collision ini menjelaskan tentang respon terhadap kita terkena objek tersebut atau ketika kita menyentuh objek tersebut. Misalkan pada shift pertama ini misalkan kita terkena musuh, nah reaksinya apa? Misalkan ini mengurangi XP dalam karakter kita dan kita terkena flash. Kemudian pada karakter kita apa yang terjadi ketika kita terkena peluru tersebut. Kemudian ketika kita jatuh dan ketika kita menyentuh koin, apa yang kita bisa dapat yaitu menambah 1 skor seperti itu. Dan ketika musuh terkena serangan dari karakter kita sendiri, dan apa yang terjadi misalkan musuh kita mati dan ada animasi meledak atau semacamnya. Dan yang terakhir ini collision yang digunakan untuk ketika kita mencapai garis finish. Nah, kita menambahkan ada backsound, ada jingle, dan ada menuju layout kedua seperti itu. Lanjut ke yang bullet spawn. Nah, bullet spawn ini adalah event yang kita gunakan agar karakter kita bisa menyerang musuh. Nah, ini terdapat beberapa event yang kita gunakan, bisa dilihat sendiri. Dan enemy bullet. Nah, enemy bullet ini kebalikannya dari bullet spawn. Kalau bullet spawn itu
kita yang menyerang musuh, sementara yang ini tuh musuh yang menyerang kita dan mengeluarkan peluru seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada backsound, itu untuk menambah suasana dalam bermain game seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi seperti itulah penjelasan terkait game yang kami buat. Semoga teman-teman bisa merasakan kesenangan dalam memainkan game tersebut. Dan untuk penampilan game atau walkthrough lebih lengkapnya akan kami tampilkan setelah video presentasi kami selesai, sekaligus untuk mengakhiri dari presentasi dan juga laporan yang kami buat.